Di concern utama, sasaran di sini dari aspek wilayah misalnya, mahasiswa harus punya data dulu ya untuk menentukan apakah, eee, ketepatan informasi sesuai dengan sasaran epidemiologinya. Misalnya di satu desa, kamu harus melihat jumlah penduduknya berapa, luas wilayah berapa, kasus yang tertinggi apa, untuk menentukan prioritas penyelesaian di aspek penelitian, apakah ini tepat secara deskriptif, analitik, atau yang lain. Lanjut. Nah, untuk ruang lingkup di epidemiologi banyak kajian yang bisa kita lihat. Dia bisa berdiri sebagai subjek atau objek, terutama di sini kaitan dengan beberapa penyakit infeksi ataupun program kesehatan. Kemudian di aspek permasalahan juga bisa menjadi indikator ya untuk melihat apakah terjadi di salah satu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu pada kondisi tertentu atau perorangan di klinik. Nah, itu juga bisa dicermati. Kemudian tiga, kita bisa sebagai dasar untuk merumuskan satu penyebab permasalahan. Nah, untuk melihat ini perlu perkiraan informasi faktor determinan atau faktor resiko yang berpotensi terhadap permasalahan tersebut. Misalnya, kasus yang menimpa kemarin kasusnya adalah karena banyaknya penderita hipertensi. Nah, kalau penderita hipertensi ini munculnya penyakit tidak hanya bersifat akut ya, jadi kronis yang terjadi dalam kurun waktu misalnya 5 sampai 10 tahun. Nah, baru terlihat setelah hasil pengukuran. Nah, prediksi informasi penyebarannya ini dimungkinkan terjadi pada kelompok rentan khususnya usia lanjut di paling tinggi di mana? Di desa, dari 12 desa di satu wilayah, maka yang pertama kemungkinan yang bisa terselesaikan sebagai rumusan utama penentuan wilayah yang menjadi prioritas paling tinggi diambil. Kemudian penyebab pertamanya adalah ini faktor perilaku, gaya hidup, bisa kita dicari rincian identifikasinya, baru ditentukan sebaran permasalahan ini termasuk resiko tinggi, ringan, atau berat. Oh, ini kasusnya sudah menyebabkan ada yang komplikasi dan kematian. Mungkin perlu dilakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan segera. Misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, ruang lingkup di sini banyak ya, jadi bisa kamu gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, bentuknya diinformasikan kembali, dilanjut. Untuk yang lebih spesifikasi dilakukan tindakan edukasi. Di ruang lingkup ini, lanjut slide-nya, mungkin lebih tepatnya kegiatan di aspek edukasi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami permasalahannya. Jadi kembali ke kasus hipertensi tadi, apakah masyarakat sudah mengerti, tahu gejala, tanda, kemudian faktor determinan utama resiko ini terjadi karena misalnya pola konsumsi garam yang tinggi, atau karena aktivitas fisik olahraga yang kurang, atau disebabkan karena pemahaman tentang pengobatan atau kontrol rutinnya masih rendah. Jadi edukasi sebagai ruang lingkup epidemiologi untuk melihat sejauh mana tindakan intervensi yang kita lakukan yang bisa berkelanjutan. Kalau misal dilakukan evaluasi bagaimana? Jadi program salah satu hal yang penting adalah evaluasi. Program kesehatan ini dianggap berhasil atau tidak jika tren kasusnya mengalami penurunan. Itu ya harapannya dari setiap capaian program. Jadi dari kasusnya misalnya ada 75 kasus, pada 3 bulan terakhir diharapkan terjadi penurunan minimal 10%-nya. Ada sekitar 10 orang lah yang mengalami penurunan dari hasil evaluasinya. Nah, ini harus ada indikator tepat untuk menentukan aspek evaluasi yang sesuai dengan ranah capaian di target tahunan, bulanan, dan sebagainya. Mungkin yang lain untuk efisiensi, misalnya perlu optimalisasi kegiatan yang bisa digunakan pembiayaan yang ringan, tapi hasilnya lebih banyak capaiannya. Kemudian efektivitas sama seperti itu ya, jadi
melihat peluang utama penyelesaian masalah dengan ranah yang paling tepat, misalnya olahraga rutin, kontrol rutin, pengambilan obat secara rutin itu dilakukan secara bersamaan lewat program Prolamis dan sebagainya. Itu ya. Kalau etiologi, efikasi, dampaknya ini juga perlu dilihat kecenderungan kasusnya seperti apa. Ini salah satu saja, kasusnya banyak. Lanjut, monggo. Lanjut, ya perannya. Kalau nanti misalnya ditanyakan dalam studi kasus, dia dimasukkan dalam indikasi mengidentifikasi masalahkah, melihat faktor resiko yang potensialkah, atau hanya menyediakan data. Jadi data-data epidemiologi ini penting menurut Ibu dalam perencanaan kesehatan atau pengambil keputusan. Kalau misalnya data tren terbaru ini kasus stunting mengalami penurunan di salah satu wilayah, itu potensial untuk programnya pun akan lebih difokuskan kepada penyakit-penyakit yang resikonya lebih tinggi. Jadi melihat informasi data berdasarkan data tahunan, bulanan, dan sebagainya. Mungkin itu ya. Untuk pengembangan intervensi lapangan dalam penanggulangan masalah ini harus benar-benar kompleksitasnya dipahami. Misalnya lokasinya terlalu jauh, wadahnya untuk warga berkumpul tidak ada, kemudian warga juga tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena akses pelayanannya di daerah terpencil, harus menggunakan perahu dan sebagainya. Nah, model-model intervensi seperti ini wajib dipahami pada saat berada di lapangan. Jangan sampai intervensi yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, setiap intervensi yang kita berikan sudah harus mencapai kebutuhan dan target yang menjadi capaian dalam program. Nah, kalau misalnya ANC di daerah terpencil itu kan susah, harus menggunakan, kalau dari iklannya ya, itu harus ada perahu, harus ada mendatangkan mungkin petugas kesehatan tambahan untuk melihat resiko komplikasi, atau juga tempat untuk wadah persalinannya terbatas. Maka wajib dipahami lokasi, kondisi, dan juga diidentifikasi kebutuhan dari layanan di masyarakat tersebut. Epidemiologi berperan di sana. Seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, kalau misalnya peran ini membantu ya, jelas sangat membantu kalau menurut Ibu di aspek pengendalian, pencegahan, bahkan juga bisa mengukur kebutuhan tadi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Ada perawat yang harus disediakan sesuai kompetensinya. Dia hanya bisa memberikan perawatan tanpa bisa melakukan tindakan. Nah, ini melibatkan berbagai perencanaan program yang harus bisa dianalisis berdasarkan data demografi rutin atau mortalitas mobilitas di wilayah tersebut. Jadi dokter puskesmas atau juga nanti ya di klinik-klinik yang lokasinya jauh dari perkotaan atau rumah sakit rujukan mampu membaca situasi sesuai dengan kecenderungan data epidemiologi di lapangannya. Jangan sampai kita membuat satu program yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Misalnya program penanggulangan kasus stroke, kasusnya sangat rendah karena pola perilaku masyarakat sana bagus di aspek konsumsi makanan, kemudian mereka juga sadar akan kebersihan, dan harus diperhatikan data epidemiologi ini sebagai alat ukur mengambil keputusan atau pembuat perencanaan program seperti itu. Lanjut. Nah, kegunaan lain aspek epidemiologi tadi juga mampu mengolah data secara administrasi lebih sistematis. Jadi kita kalau dari pemantauan, perencanaan, kemudian penilaian itu seketika juga data itu bisa diperoleh untuk melihat potensi masalah di tiap daerah. Jadi bisa ya nanti baca, paling sederhana baca profilnya laporan puskesmas tahunan kalau di puskesmas. Kalau dari rumah sakit nanti dilihat kecenderungan kasus berdasarkan poli atau bagian yang ada di rumah sakit. Itu juga bisa. Lewat rekam medis sangat terbantu. Apalagi digitalisasi saat ini, fungsi administrasi sangat mempermudah untuk capaian data-data yang penting untuk diselesaikan. Lanjut.
Nah, ini kegunaan, ini untuk melihat faktor penyebab suatu masalah juga bisa. Tren kasus itu dilihat kecenderungan 3 bulan, 1 tahun terakhir. Mengapa ini penting? Untuk melihat kebutuhan akan pengobatan, jumlah obat, bahkan juga perencanaan pencegahan secara sistematis. Jadi tidak sekali kegiatan, tapi sudah langsung bisa diterapkan di semua bagian sesuai dengan kebutuhan dan penanggulangan yang direncanakan. Lanjut. Kemudian yang paling penting juga penerapan aspek perkembangan riwayat alamiah suatu penyakit ini bisa diterangkan di dalam epidemiologi. Bahkan juga kita melihat sebaran atau frekuensi yang tinggi, tren berdasarkan waktu, kemudian misalnya kasus diare dari 12 desa, itu tren tertingginya di desa X. Desa X ini potensial resikonya terus terjadi karena ada kematian. Tadi keterlambatan penanganan kah penyebabnya, ataukah memang lokasi ini tidak terjangkau aspek pelayanan karena mereka mungkin saja ya ada yang kesadaran untuk berobatnya rendah gitu ya. Lanjut. Di aspek yang lain juga ini bisa dibaca untuk lebih rincinya menurut versi seperti yang Ibu ceritakan tadi, apakah ciri orang, tempat, waktu ini menjadi dasar kegunaan epidemiologi. Biasanya untuk data-data penyakit di puskesmas ini melihat jumlah kasus per hari misalnya berdasarkan angka kunjungan pasien lewat poli yang ada ya, baik itu dari pendaftaran atau rekam medisnya, untuk melihat kecenderungan kebutuhan akan obat penanganan kasus atau juga pencegahan untuk penyediaan di masa akan datang. Jadi trennya bulan Desember, Agustus, dari Agustus sampai Desember ini potensial resiko 3 tahun kejadian kasus serupa itu kasus DBD tinggi. Oh ya, seperti itu. Jadi ada alat untuk prediksi perencanaan program berikutnya. Lanjut. Nah, kalau dari aspek keadaan masalah ini tolong dicermati ya. Kalau Ibu tanya sporadik itu apa? Kalau dikaitkan dengan kasus di desa Papua menunjukkan adanya penyakit yang diduga penyebaran disebabkan karena misalnya kasus yang terus jumlahnya mengalami peningkatan tidak dalam 1 tahun bisa turun dan tinggi atau frekuensinya berubah-ubah. Nah, ini halnya dari jumlah kasusnya. Misalnya ada kecacatan atau juga kasus filariasi tercatat hanya seketika sewaktu itu berdasarkan jenis penyakitnya, maka kategori permasalahan yang termasuk ini dalam definisi tersebut termasuk epidemika, pandemika, atau juga sporadik. Itu harus dicermati lagi kasus-kasus seperti ini. Monggo dilihat. Nah, kalau kaitan hubungan antara yang epidemiologi komunitas atau epidemiologi pada populasi umum dan klinik ini pembedanya adalah dia di aspek target ya. Jadi kata Ibu tadi epidemiologi lapangan atau pada komunitas itu lebih cenderung sasarannya adalah populasi. Sedangkan di klinik kan cuman ada perorangan sesuai dengan hasil diagnosa, perawatan. Nah, kalau di komunitas aspek utamanya adalah capaian perencanaan program, evaluasi program, tindakan preventif, dan ada sistem penilaian yang sesuai dengan hasil screening atau juga surveillance yang sudah ditetapkan. Kasus tertinggi berdasarkan hanya perorangan, tapi sudah Nah, unsur yang lain kita belajar di 2 poin tujuan sasaran pembelajaran hari ini sejarah. Ibu banyak lihat mahasiswa sudah memahami konsep ini pada FGD khusus di kelompok Ibu. Mudah-mudahan yang lain juga. Monggo diteruskan. Di aspek sejarah sama Hippocrates sebagai
pelopor ya epidemiologi dengan konsep analisis kejadian penyakit ini sudah sering terbahas. Kecenderungan yang bisa menjadi determinan utama dalam kajian yang beliau cermati itu adalah aspek lingkungan atau penyediaan air, karena topografi wilayah, iklim, pola konsumsi makan, atau juga aspek sanitasi pemukiman atau perumahan yang potensial resikonya menjadi peningkatan kejadian satu penyakit. Nah, kalau dilihat ranah epidemiologi ini sangat penting jika mengukur potensial resiko itu terlihat dari tingginya kasus di satu komunitas. Misalnya, ada kecenderungan daerah yang padat penduduk itu kasus yang tinggi disebabkan karena kelembapan udara yang di pemukimannya tidak ada ventilasi dan sebagainya, kasusnya tinggi di daerah TB. Penularan TB ini tidak hanya orang per orang ya, tapi dipengaruhi aspek lingkungan, terutama ada kualitas udara yang buruk, kemudian juga bakteri ya menyebar di udara, kemudian terhirup dan sebagainya. Ini juga jadi penelitian yang menarik kalau menurut Ibu, bisa kita lihat kasus-kasus di wilayah Kota Malang, khususnya di pondok pesantren itu bagaimana. Nah, sejarah ini terulang. Ada kalanya kemarin diskusinya Ibu sebenarnya tertarik dan senang ya, mahasiswa sudah berpikir kritis dengan adanya makalah, tugas analisis kasus itu tidak hanya menyebutkan, tapi sudah melihat perkembangan di beberapa wilayah. Harus tahu nih secara epidemiologi sebaran tertinggi, terutama yang harus menjadi konsep pembelajaran kita untuk penelitian lanjutan ini fokus ke pondok pesantren misalnya. Pondok pesantren dengan jumlah misalnya dihuni dalam satu ruangan sekitar 20, di luar dari kasus KBS ya, tapi misalnya ada kecenderungan dia terjadi penularan kasus TB karena kapasitas dengan lokasi wadah untuk huniannya tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya jika satu kena ya terjadilah penularan kalau imunitasnya rendah. Itu ya satu contoh pengaruh status kesehatan kaitan dengan kejadian TB. Ya, pelopor ini menjadikan dasar epidemiologi ini penting dikaji. Banyak contoh yang lain. Coba dilanjutkan. Ada yang tertarik kembali ke pondoknya untuk melihat bagaimana penilaian epidemiologi tadi tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan, mikrobiologi, kemudian juga kondisi lingkungan dari sanitasinya, kemudian juga pengukuran bakteriologi secara laboratorium itu juga bisa pendukung hasil data epidemiologi. Lanjut. Ini sejarahnya saja bisa dibaca. Ibu hanya minta mahasiswa fokus di ilmuwan yang bergerak di dalam penemuan mikroskop. Itu siapa yang ini membantu proses penegakan diagnosa khusus kaitan dengan kasus-kasus TB atau permasalahan lainnya. Gitu ya. Ini sejarahnya wajib dibaca, kalau bisa dicari, dicermati lagi bagaimana potensi kasus ini apakah sama kondisinya dengan zaman dulu dengan sekarang. Kan sekarang teknologi digital untuk pemeriksaan laboratoriumnya tinggi, artinya kita tidak hanya menggunakan ya konsep sederhana misalnya melihat dari kondisi sanitasi, tapi mengukur, kemudian menghitung potensi resiko ini melalui hasil manualnya perhitungan jumlah koloninya misalnya. Kemudian yang berikutnya bisa secara digital lewat pengambilan sampel darah atau juga sputum dahaknya, kemudian dimasukkan di laboratorium untuk
mengukur apakah kasus ini masih tinggi. Ini Ibu mix ya antara yang sejarah dengan kondisi saat ini. Monggo dilanjutkan. Nah, sama Bapak epidemiologi modern juga berupaya untuk melakukan pendekatan analisis kasusnya melihat kejadian kanker. Banyak ini sekarang. Ibu senang teknologi yang mempermudah orang untuk mendeteksi kanker lewat rompinya itu ilmuwan Indonesia, pakar, Ibu lupa ininya, dari salah satu perguruan tinggi dengan hasil kajian beliau yang kurang lebih dari 15 tahun menemukan bagaimana menjinakkan satu sel kanker bisa searching nanti lewat rompi otomatisnya. Nah, itu ada penutup kepala untuk deteksi kanker otak di kepala. Nah, itu banyak-banyak ini dari sejarah. Jadi mereka mengupayakan pakar keilmuan dulu kajiannya seperti ini. Sekarang kita punya ilmu yang sama dan mengadopsi dengan berbagai teori yang ada. Harapan Ibu penemuan-penemuan di aspek kedokterannya lebih bisa dikembangkan. Nah, kalau dulu PKM itu sebagai wadah ya. Jadi kalau Ibu cermati banyak teknologi yang secara konseptual mereka terapkan di akan datang, misalnya tadi terobosan jembatan bawah air yang menghubungkan antara satu kabupaten ke kabupaten lainnya, tapi dia tidak di permukaan karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi jembatan ini kenapa dilakukan? Karena ini ada entah itu dari aspek budaya, aspek ini ranah struktur kondisi topografi wilayah yang mendesain jembatannya tidak jembatan gantung tapi jembatan di perairan. Cina sudah mengembangkan ini. Bahkan di antara pegunungan mereka bikin luar biasa ya, jembatan kaca yang konsep ini sudah dikembangkan juga di Indonesia untuk objek wisata. Ya, artinya berkembang terus informasi secara epidemiologi. Terakhir mahasiswa dulu pernah Ibu lihat teknologi penampung ASI. Penampung ASI bagi ibu pekerja lewat rompi juga. Rompi, jadi rompinya dilengkapi dengan kabel dan seperti papnya ASI itu kemudian ditempelkan dengan bantuan listrik, tapi modifikasinya dia bentuk rompi. Jadi ibu tidak perlu membuka baju dan sebagainya. Nah, ini juga pengembangan dari sejarah yang harusnya mahasiswa kedokteran sudah punya desain ide yang sesuai dengan kebutuhan ya di aspek keilmuannya, kompetensinya sudah tahu bahwa kita belajar epidemiologi bisa mengembangkan di berbagai ranah penelitian, kajian, bahkan teknologi tepat guna. Gitu. Ya, ada yang mau tanya sebelum masuk ke materi terakhir? Ada? Apa yang tertarik dari epidemiologi? Kalau sudah Ibu yakin mahasiswa semua sudah baca, sudah juga ini ya mengembangkan dari modul tugas FGD-nya, kemudian juga baca literaturnya. Ujian besok banyak studi kasus seperti hari ini. Jadi pengembangan ranah soal di aspek pendekatan UKM PPD yang Ibu berikan supaya tidak asing lagi nanti di UKM PPD-nya. Oke, gimana? Ada yang mau punya ide atau pertanyaan? Besok kalau sudah ini deskripsi sudah mulai, ini punya gambaran yang menarik untuk bantu masyarakat. Saya tidak bantu masyarakat dari komunitas kecil, kita punya rencana strategi untuk membuat satu kemanfaatan yang lebih lama. Jadi mudah-mudahan Ibu juga sebagai dosen mencari satu alternatif yang pas bagi masyarakat yang dikembangkan meskipun itu sederhana. Jadi temuan-temuan kolaborasi itu penting bagi
kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi dengan kita memberikan sumbangsi di keilmuan sesuai kompetensinya, Ibu di aspek kesmas dan juga lapangan, jadi banyak membaca apa yang harus dilakukan, bagaimana masyarakat saat ini bisa menjadi wadah ya, agar tidak membebani mereka sudah dengan penyakit ditambah dengan pembiayaan besar, kemudian mereka harus seringkali ini mengunjungi pelayanan tapi tidak mendapat pelayanan yang baik. Jadi artinya bentuk keilmuan yang bisa dibantu saat bekerja nanti harus bisa memprioritaskan hak dan kita memberikan apa yang terbaik bagi pasien supaya mereka juga tidak sakit seperti itu. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Tidak ada. Ibu lanjut dulu ya dinamika. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Kok hilang nih 92 hilang jadi 90 ini kemana nih 10 orangnya? Ayo lanjut. Wes yang punya keuntungan belajar ya mahasiswa sendiri, yang enggak juga Ibu enggak masalah. Jadi tanggung jawab Ibu sudah memberikan sedikit informasi terkait dengan epidemi. Lanjut ini ayo. Lanjut. Ya. Ya, silakan lanjut. Nah, kalau secara definisi kemarin juga kalau sehat ini penting ya. Jadi kalau harga suatu kesehatan ini saat ini luar biasa berpengaruh dengan aspek ekonomi jelas. Juga berpengaruh dengan produktivitas karena akan banyak waktu terbuang karena kita harus sehat mental, spiritual kata Ibu tadi dengan juga fisiknya. Jadi kita dengan ritme pembelajaran yang terus-menerus dan tingkat lelah dan tinggi, ini potensial kejenuhan, tingkat stresnya ada, depresi juga mungkin di levelnya ringan. Jadi ada kalanya sehat ini menjadi satu doa di setiap harinya agar diberikan kekuatan, keselamatan, dan kesehatan. Jadi doanya di sana. Jadi biasa meminta mungkin, ya Allah tolong sehatkan kami, guru kami, keluarga kami, orang tua kami, dan seluruhnya masyarakat muslimin juga di aspek kesehatan supaya tidak menjadi beban. Jadi lemahnya kondisi itu juga berpengaruh sehingga apapun diberi kekuatan. Seperti itu. Lanjut. Membaca definisi semua pasti bisa ya. Jadi apa itu sakit, bagaimana proses sakit, mekanismenya terutama akan terganggu ya. Nah, unsur utama di dalam definisi ini harus ditetapkan ya, kondisi terganggu itu orientasinya di aspek apa. Jadi ada diagnosis utama, ada juga kaitan dengan mekanisme penyakit atau adaptasi suatu organisme yang bereaksi secara cepat ya, tepat, membuat tekanan atau rangsangan yang menimbulkan gangguan kesehatan secara definisinya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau keterpaparan atau kerentanan ini kaitan erat dengan keadaan sehat ataupun sakit seseorang. Jadi paparan ini potensi kerentanannya jelas di penjamu. Jadi otomatis orang yang tingkat imunitasnya rendah berpengaruh dengan lamanya tingkat kesembuhan. Misalnya orang yang sakitnya cuman karena sakitnya banyak sekarang ini. Definisi sakit ini sakit pikiran, sakit karena stres, ini bagaimana masa depan itu juga berpengaruh besar ya. Apakah paparannya karena hanya infeksi, bakteri, virus tidak, tapi juga ada pola pikir negatif yang masuk di dalam ranah ini. Jadi sakit mental itu lebih berat menurut Ibu penyembuhannya, terutama ini yang kelompok patah hati. Nah, ini perlu pemulihan yang panjang. Kalau orang katanya tidak pernah patah hati, tidak tahu rasanya hidup.
Jadi harus ada proses itu untuk pendewasaan, kemudian untuk menetapkan kekuatan kita menghadapi satu permasalahan. Wah, biasa ini, ranahnya beda nih Bu. Wah, enggak apa-apa. Jadi penyebab unsur utamanya harus dicari dulu. Nah, paparan yang paling sering apa? Paparan informasi negatif itu berpengaruh pada sistem ini daya serap otaknya. Jadi arahnya nanti ke negatif terus. Lihatnya video vulgar terus. Ini juga bisa membuat rangsangan yang menyebabkan tindakan negatif terhadap dirinya sendiri. Seperti itu ya. Ya kenapa pornografi itu dilarang? Karena resiko utama kejadian negatifnya lebih tinggi. Ini juga bisa tidak hanya dari kacamata penyakit ya, dia bisa menyebabkan seseorang mengalami tindakan mungkin asusila akibat rangsangan yang terus-menerus lewat gambar. Nah, kan biasanya dari itu bisa dijadikan kajian lanjutan ya. Tingkat keterpaparannya sering, ringan, berat, sedang, dan sebagainya. Nah, kalau kasusnya adalah kanker, pemicu utamanya itu mungkin saja ya, tidak hanya dari agen, tapi ada konsumsi makanan yang kurang tepat, terus-menerus gaya hidup yang tidak tepat ya berpengaruh terhadap kesakitannya lebih parah dan sebagainya. Ya, seperti itu yang Ibu pahami. Lanjut, ayo. Nah, resiko menjadi erat kaitannya dengan penyebab penyakit ya. Jika ini pengaruh lingkungan, apakah juga ini berpengaruh dengan tingginya kasus tersebut. Tadi seperti TB yang Ibu contohkan. Kalau ini sifat penyebabnya ini karena unsurnya adalah karena aspek virus, bakteri dan sebagainya, mungkin daya serap keterpaparan yang tinggi ini mengacu tingginya juga kasusnya. Jadi kalau kasus yang Ibu jelaskan tadi kanker, TB, kemudian juga ada depresi, stres atau kegangguan jiwa, itu tidak serta-merta langsung terjadi. Jadi ada runutan kasus dari kondisi awal, dia hanya membiarkan, misalnya kalau ini aspek kanker ya, dibiarkan ada gejala benjolan dan sebagainya, tidak melakukan pemeriksaan rutin atau lanjutan, atau juga didukung dengan pemeriksaan penunjang, mungkin sifat penyebaran ini secara agen penyakit, entah itu lewat virus bakterinya lebih cenderung menyebabkan orang masuk di kategori berat seperti itu. Jadi ada kekhususan seorang dokter mampu mendiagnosa sampai sebatas mana yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Oh ini termasuk ringan Bu, karena gejalanya hanya demam panas saja. Tapi jika sudah menyebabkan kompleksitas muntah, kemudian mengeluarkan darah, ada tindakan yang misalnya dia menyebabkan gemetar sampai pingsan dan ini perlu pemulihan lanjutan, tingkat keparahannya harus dirujuk dan sebagainya. Itu menurut Ibu ranahnya kedokteran sangat penting untuk melihat aspek penyebab utamanya kenapa. Bakterinya masuk kemudian menghinggapi dan koloninya di daerah ini usus menyebabkan dia sering BAB dan sebagainya. Lanjut. Nah, kerentanan juga seperti itu ya. Potensi ini berpengaruh akibat interaksi yang ditimbulkan oleh penyakit. Jadi pengaruh ini sampai menyebabkan tidak hanya penderita itu dengan tingkat sakit yang ringan, sedang, berat, tapi sudah menyebabkan kondisi ya tidak diinginkan ya, artinya bisa menyebabkan meninggal dan sebagainya. Nah, kelompok rentan, khususnya anak-anak, ibu hamil, atau juga lansia, ini tingkat rentannya lebih tinggi. Jadi jika terpapar sedikit saja, di kasus kemarin kita ingat kasus COVID-19, tapi tidak ada penelitian khusus untuk anak-anak ini lebih rentan atau tidak, tapi pada orang yang mengalami komplikasi itu kasusnya mengalami kematiannya lebih tinggi. Seperti itu ya, jadi kerentanan berdasarkan kelompok resiko yang pastinya
harus dilihat penyebab penyakitnya dulu. Nah, kalau ada komplikasi jantung, kemarin kasus COVID kan menjadi contoh yang real ya untuk melihat aspek kenapa orang cenderung tidak hanya sakit, jadi potensi resiko kematiannya tinggi. Lanjut, ayo. Nah, ini estimasi keterpaparan dan kerentanan. Semakin tinggi paparan seseorang, maka pada resiko rentan, maka angka kesakitannya semakin tinggi. Tapi jika dia punya imunitas yang tinggi, meskipun terpapar sering, tapi kondisi imunitas atau daya tahan tubuh atau kekebalan tubuhnya, ya tingkat sakitnya juga rendah seperti itu. Jadi dilihat potensi resiko, kenapa orang ini meskipun terpapar berulang, tidak mesti dalam satu komunitas masyarakat itu menggunakan air yang sama, tapi banyak kasus sakitnya adalah pada kelompok rentan. Contohnya ibu anak-anak tadi, ibu hamil atau lansia yang porsi kekebalan tubuhnya atau imunitasnya rendah. Nah, pada saat bapak-bapaknya yang punya imunitas tinggi terus berada pada lokasi tambang tadi, tapi dia jarang sakit katanya. Nah, ini juga harus dikaji ulang apakah memang imunitasnya berpengaruh atau bapak ini punya tidak hanya daya tahan tubuh ya, tapi baru terasa setelah 10 tahun menjalani pekerjaan tersebut, tingkat paparannya yang lama 10 tahun baru terlihat kasus ya ini gangguan disebabkan karena pekerjaannya tadi. Jadi penambang itu resikonya tidak hari ini, tapi mungkin saja 5-10 tahun yang akan datang. Jadi tergantung imunitas seseorang. Lanjut. Nah, ke kondisi ini juga berpengaruh ya. Jadi ada aspek lingkungan, tadi Hippocrates menjelaskan di aspek lingkungan jelas tadi potensi resiko yang besar jika paparan ini berada di sekitarnya. Jadi ada yang Ibu nikel kemarin ya, salah satu tambang, kemudian tambang emas, bahkan di luar negeri itu kadar oksigennya sangat ini rendah karena menggali terus. Ibu lihat kalau dari tangan, kemudian mata, rambut itu sudah mereka tidak memperhatikan resiko pada dirinya, asalkan ekonomisnya dapat emas yang besar, kemudian dijual, dimanfaatkan untuk keluarga atau untuk kehidupan sehari-harinya, itu punya tingkat kepuasan sendiri, tanpa sadar bahwa penyakit itu menyertai yang tidak hanya seketika, tapi berjalan prosesnya lebih cepat. Jadi kemungkinan orang punya harapan hidupnya lebih rendah, seperti itu. Konsep ini juga sudah dilalui ya, artinya antara imunitas, hormonal, atau penyebab faktor lainnya itu sangat erat kaitannya dengan terjadinya satu penyakit. Nggak mungkin kan orang daerah penambang di dalam goa dengan oksigen yang kurang, kemudian mereka setelah keluar dari sana, mudah-mudahan selamat, itu diperkirakan gangguan pernapasan iya, kemudian ada gangguan kulit iya, yang paling rentan adalah kerusakan organ di dalam yang tidak terdeteksi, misalnya kanker paru dan sebagainya, atau juga bagian lain yang resiko dialami Bapak ini yang pekerja itu harus benar-benar dilakukan digali informasi lewat penelitian penunjang. Nah, teori lain penting ya untuk mengemukakan apakah memang ada konsep yang pertama ini, gangguan makhluk halus di dalamnya. Apakah memang ada paradigma kemurkaan Maha Pencipta dengan mereka mengambil keuntungan dari alam tapi tidak meremediasi, tidak mengolah kembali alamnya, atau juga tidak melakukan perbaikan sehingga di sana ada kemurkaan. Nah, wallahu alam Ibu enggak tahu, termasuk banjir bandang, kemudian termasuk di sini juga di aspek lumpur, ya kita sudah sangat dan tidak bisa tertutup permasalahan lumpur yang ada di Jawa Timur.
Nah, ini mungkinkah teori bisa dipecahkan lewat berbagai keilmuan di ranah ini? Ayo, ada yang mau tanya? Siapa? Ibu ceritanya ini semua sudah bisa ya mengkolaborasikan aspek sosio-antropologi, kemudian fisiologis, biologis, sifat dari interaksi ini antara host, kemudian agentnya, dan juga lingkungan tiga trias epidemiologi ini sangat erat kaitannya dengan satu penyakit. Lanjut. Nah, kalau dari penyebab utama itu biasa ranahnya banyak ya. Kenapa penyakit itu timbul dilihat dari penyebab utamanya. Misalnya di sini, apakah memang kemiskinan itu berpengaruh dengan kejadian penyakit kurang gizi? Nah, apakah ini menjadi dasar utama ya? Runutan kejadian pendidikan dipengaruhi karena orang tuanya pendidikannya rendah. Kemudian resiko pemahaman tentang asupan gizi yang baik, ekonominya juga tidak bisa memenuhi. Akhirnya mereka konsumsinya misalnya cuma nasi dan kecap, kemudian atau dengan komposisi yang sangat sederhana untuk memenuhinya. Akhirnya kasus gizi buruk ini tinggi. Nah, itu harus digali, dicari, dianalisis, diobservasi, kemudian dideskripsikan, baru diuji hipotesis untuk membuktikan benar tidak penyebab kasus ini terjadi. Ya, ini variabel-variabel determinan yang memungkinkan kasus ini tinggi. Seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, masalahnya ruang lingkupnya 6D seperti ini penting untuk dilihat penyebab kematian, kecacatan, penyakit, sehingga jika membuat program intervensi itu terpenuhi aspeknya. Apakah memang kemelaratan ini menjadi objek utama? Kenapa kasusnya tinggi? Daerah-daerah yang kekurangan dari aspek daya beli masyarakat sekarang menurun dengan banyaknya pemutusan kerja yang akhirnya berdampak dari pemenuhan kebutuhan gizi di tiap hunian yang berdampak anaknya ini tingkat kesakitan, rentan terinfeksi dan sebagainya. Bahkan juga ada yang misalnya sampai menyebabkan kecacatan karena saat 1000 hari kehidupan tidak memenuhi asupan itu. Wallahu alam, ini juga masih kajian ilmiah yang wajib kita telusuri penyebabnya. Artinya mungkin kemelaratan yang dimaksud ini dia di aspek kebutuhan utama konsumsi makannya kah, atau pola dalam pemenuhan gizinya kah yang belum memenuhi prasyarat sehingga anaknya menjadi busung lapar, kemudian kwashiorkor, marasmus, dan sebagainya. Lanjut. Ya, distribusinya juga, sebaran ini penting ya. Masalah kesehatan dilihat di 3 aspek tadi, personal yang khususnya tempat waktu ini menjadi ranah teori yang wajib disertai dalam unsur epidemiologi. Lanjut, apa sih orang itu? Jadi karakter si objek kajian kita ini harus melihat kriteria usianya berapa, ada kekaitannya. Jadi kelompok rentan kata Ibu tadi, lansia, itu daya tahan tubuhnya lebih rendah misalnya dengan disertai penyakit komplikasi, atau lebih cenderung ancaman di aspek kesehatannya dengan harapan hidup yang rendah juga, atau aspek yang lain. Jadi umur berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Kemungkinan sebaran ini juga penting untuk ditelusuri. Lanjut. Nah, aspek berikutnya ini adalah model saja, model sebaran berdasarkan kelompok umur. Jadi kalau yang semakin ke atas berarti grafik ke kanan menunjukkan sebaran kelompok kerentanannya adalah usia tua. Itu yang bisa dibaca dari grafik ini. Lanjut. Lanjut yang lain mencermati dan boleh memodifikasi materi ini untuk menambah ya wawasan Ibu, enggak masalah. Asalkan ada manfaat dalam setiap informasi atau dari PPT ini pun
banyak hal yang bisa kita pelajari. Kata Ibu tadi, niatkan setiap kegiatan itu mencari manfaat. Gitu ya. Nah, ini indikatornya jenis kelamin, pekerjaan, status kesehatan, status pernikahan pun ada pengaruh dalam aspek masalah kesehatan. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu tempat. Jadi perannya jelas kalau tempat ini orientasi utamanya yang menimbulkan masalah tertinggi itu harus dicermati dari aspek geografis, penduduk, pelayanan. Jadi tempat potensial resiko. Nah, ini ya. Misalnya daerah kalau daerah lokalisasi itu gimana ya? Secara demografis kan dia tidak terpetakan, tapi ada. Kemudian di sana biasanya kecenderungan penyakitnya jelas ya, PMS dan HIV/AIDS salah satunya. Jadi tempat resiko seperti itu ada screening khusus untuk mendeteksi bagaimana potensinya tidak menyebabkan penularan yang lebih tinggi. Nah, ini kasus tempat ya. Jadi biasanya di manakah lokasi penelitian? Tempatnya di desa A. Alasan tempat tersebut kenapa? Kasusnya tinggi, Bu. 3 tahun terakhir. Nah, itu menjadi alasan kenapa penting dilakukan identifikasi berdasarkan tempat. Lanjut. Yang berikutnya sebaran wilayah ini terjadi di masa COVID juga ya. Kita bisa melihat dari satu wilayah di provinsi dan ibu kota lanjut ke wilayah seluruh Indonesia atau bahkan negara, akhirnya ada kegiatan dan himbauan untuk warga asing atau warga yang habis kunjungan dari luar harus melakukan screening ketat agar sebaran penyakit COVID ini tidak terjadi. Lanjut. Lanjut, ini waktu juga ya, potensi resiko terjangkitnya ini rentan. Nah, pada kasus COVID kan seketika ya, cepat sekali. Tapi pada kasus-kasus tertentu itu perlu waktu yang panjang perjalanan penyakitnya. Ya, lanjut. Nah, Ibu jelaskan tadi trias. Jadi konsep ini menjadi dasar gambaran yang kaitannya dengan hubungan antara kejadian penyakit dengan masalah kesehatan. Ini bisa dipaparkan dengan beberapa contoh antara hostnya seperti apa, gennya seperti apa, itu bisa dikombinasikan sesuai dengan permasalahan atau kasus yang terjadi. Lanjut. Kemudian ada penjamu, kok semakin kecil ya jumlah orang yang ikut ini? Oh ya wes lah. Nah, nanti yang Ibu absen adalah yang terakhir saja. Ketua, mohon ya SS-nya ya. Oke. Ini faktor penjamu, agen lingkungan. Lanjut. Berarti semua paham ini. Lanjut. Ini karakter segitiga epidemiologi atau trias epidemiologi. Jadi ada resistensi kalau dari imunitas dan kaitan dengan terinfeksi dalam penularan yang cepat, lambat, dan ini kaitan dengan juga antara orang per orang dan kegiatan aktivitas yang potensial resikonya terjadi tinggi, misalnya entah itu pekerjaan malam, siang, atau juga pada kelompok rentan lainnya. Jadi topografi juga berpengaruh. Lanjut. Nah, ini agennya secara definisi yang melatar belakangi agen ini sifatnya reaksi patologis yang erat dan menyebabkan kematian itu sifatnya atau kesanggulan organismenya seperti apa, kemudian toksisitasnya seperti apa, kemudian ini menjadi dasar bagaimana reaksi terhadap satu penyakit. Bisa dibaca definisinya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini trias epidemiologi, tiga epidemiologi, John Gardner ini mengonsepkan segitiga epidemiologi ini menjadi dasar terjadinya satu penyakit. Jika lanjut pergeseran kasus dari tumpu lingkungan, lanjut.
ini interaksi host agent dan lingkungannya pada model di mana kondisi seseorang adalah sehat, artinya seimbang. Tidak ada titik tumpu yang bergeser ke kiri dan ke kanan. Lanjut. Nah, perubahan terjadi jika model 2 ini menjadi aspek utama. Kenapa? Pada kondisi seorang yang dianggap tidak sehat jika imunitasnya rendah. Jadi akhirnya mengalami penurunan. Nah, sedangkan kondisi hostnya berkurang karena titiknya dia mengalami peningkatan ya. Misalnya pada kasus virus influenza. Jadi orang yang terkena dengan mutasi waktu tertentu, penyebaran kondisinya disebabkan karena daya tahan tubuh yang rendah. Lanjut. Lingkungan berpengaruh enggak? Ya. Jadi aspek lingkungan ini yang daya debu, kemudian juga kadar ya karbon monoksida dari asap motor, pembakaran di rumah itu potensial resiko imunitas kita menyebabkan rendah, infeksi masuk, tingkat kesakitannya akibat influenza tadi juga lebih lama. Nah, jumlah penduduk berpengaruh enggak di aspek ini? Jadi misalnya pada model ini di mana kondisi komunitas atau lingkungan itu sangat tidak sehat ya, kemampuan bibit penyakitnya tinggi untuk menularkan pada kondisi di mana kecenderungan contoh kasusnya adalah anak-anak di sini yang banyak melakukan aktivitas di di mana aktivitas tersebut salah satunya yang potensial adalah makan yang tidak sehat. Nah, lingkungan berpengaruh. Dia setiap hari mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat tersebut. Akhirnya dari salah satu jajanan itu ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya, tingkat kerentanan yang tinggi, akhirnya si anak mengalami diare dan sebagainya. Dan ini kecenderungan kasus bibit penyakit yang masuk itu tidak serta-merta langsung ya, jadi ada proses. Ya, seperti itu. Lanjut, ayo. Bisa 5-10 menit, ini sama ya. Jadi ada pergeseran tidak hanya di tumpu host dan agen aja, tapi ada di lingkungan. Lingkungan juga bisa berpengaruh. Model ini juga dianggap pergeseran tidak sehat akibat ini kondisi yang tidak normal. Artinya yang berpengaruh adalah lingkungan. Air sebagai titik tumpu yang menjadi acuan. Kandungan kuman E. coli atau coliform di air tinggi karena lingkungannya kan. Kemudian dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat yang entah itu menggunakan untuk sikat gigi, cuci piring dan peralatan, mengkonsumsi untuk air minum secara langsung dan sebagainya. Ini berpengaruh terjadinya kasus, apalagi mungkin potensial resikonya karena ada banjir bandang, masyarakat kesulitan sumber air bersihnya berpengaruh terhadap tingginya kasus. Ya, penyakit apa aja bisa terjadi di kondisi ini. Lanjut. Nah, kalau tadi tahapan medis penting di dalam ranah pencegahan atau proses perjalanan penyakit ini. Lanjut. Di akhir, di tahapannya, Ibu minta kalau misalnya nanti di ujian, di tahapan ini dipastikan ya, informasinya lengkap, secara definisi dipahami, kemudian juga unsur utama yang menjadi kejadian di tiap tahap itu bisa diterapkan lewat beberapa kasus yang Ibu ceritakan tadi. Lanjut. Ini tahapan yang kedua ini tahap inkubasi atau genesis. Jadi ini sudah sering dijelaskan di kedokteran juga di mata kuliah yang kaitan dengan penyakit, sering dipaparkan. Insya Allah semuanya sudah di tahapan pemahaman. Lanjut, tahap patogenesis. Lanjut. Ya, silahkan lanjut.
Nah, kenapa di tahapan setiap kondisi ini perlu diterapkan langsung dalam studi kasus? Maksudnya Ibu di aspek penanggulangan terakhir itu bisa terbaca. Spesifikasinya nanti di mana? Apakah penanganan klinis itu di aspek gejala diagnosisnya sudah terbaca, ataukah aspek ranahnya di setelah terjadinya penyakit, sebelum terjadinya penyakit, ataukah ritme waktu yang panjang yang bisa ditegakkan untuk menentukan penyakit ini secara lanjut, penanganan yang tepat seperti apa? Lanjut. Ya. Nah, kalau pasca ini sudah sembuh, tapi sembuhnya ini sempurna atau malah menyebabkan kecacatan atau penyakit yang berulang atau kronis. Nah, ini ranah-ranah penanggulangannya akan berbeda. Lanjut. Nah, ini sederhananya di diagram ini ya. Ayo, lanjut. Kalau sudah cacat, apakah resiko cacat permanen ini? Kalau misalnya gangguan akibat racunan, merkuri, Hg, atau Pb, di lingkungan perairan itu timbul kecacatannya kan tidak serta-merta sekarang. Kondisi kanker yang disebabkan karena konsumsi air limbah atau juga tercemarnya bahan limbah itu tidak harus terjadi dalam kisaran waktu minggu ya. Jadi perlu kajian diagnosa pendukung ini penegakan diagnosa pastinya lebih dicermati lagi. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, kalau itu sifatnya kronis, mungkin perlu penanganan lebih kontinu khusus untuk pemberian pengobatannya. Misalnya kasus yang ibu kembali, entah itu DM atau hipertensi, itu sifatnya kan tidak bisa sembuh seketika. Jadi prosesnya perlu terus-menerus pemberian obatnya. Jadi apakah juga ini berlaku untuk penyakit berat lainnya? Nah, itu harus dipelajari lagi sesuai dengan keilmuan dan beban penyakit ini termasuk sangat rentan menyebabkan kematian atau tidak. Nah, sekarang yang harus diperhatikan kasus hipertensi ini sudah merambah ke anak-anak remaja ya. Jadi sudah remaja, kasus DM juga seperti itu. Lanjut. Sudah? Ayo. Nah, ini tahapan perjalanan penyakit sebelum pada masa ini, patogenesis atau pasca. Jadi dilihat dari aspek gejalanya, dari penyebabnya, sampai dia menyebabkan tadi bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat atau pemeriksaan lanjutan, kontrol rutin, atau bahkan juga tingkat kecacatan atau kematiannya tinggi di pasca patogenesis. Perjalanan penyakit ini menjadi unsur utama dalam analisis klinis ya, khususnya di ranah kajian diagnosa kedokteran. Penting memahami unsur utamanya dari penyebab seperti kasus kemarin Ibu minta orang gangguan jiwa itu kenapa ya, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, sehingga di ranah berikutnya penanganan yang tepat itu apakah membiarkan, mengobati rutin, atau memasung itu tindakannya. Jadi unsur utama pencegahannya hanya sebatas mana? Hanya di aspek pengobatan, ataukah juga bisa secara total sembuh misalnya gitu ya, dengan ritme waktu yang panjang, tidak seketika. Nah, apakah dia bisa kembali kambuh? Bisa saja dengan potensi kejadian yang serupa secara psikis bisa membuat rangsangan yang menyebabkan dia kembali mengalami depresi atau gangguan jiwa. Nah, itu
ada ilmu tersendiri secara kompetensi. Menurut Ibu secara pribadi harus benar-benar memahami unsur utama penyakit dan perjalanan penyakit ini. Tidak langsung orang itu langsung diare. Jadi harus benar-benar dipahami tiga prinsip dasar ini sehingga pencegahannya lebih optimal dengan ranah penyelesaian masalah yang tepat. Lanjut, ayo. Nah, sudah ya tadi ini lanjut. Oke, ini bisa tadi kata Ibu ranah kompetensinya. Kamu punya kemampuan untuk menilai dari aspek penyebab, biasanya lewat entah itu pemeriksaan di fisik ya untuk diagnosa pasiennya, atau juga melakukan uji utama untuk diagnosanya. Jadi ada penegakan diagnosa ini bahkan sampai ke pemeriksaan laboratorium lanjutan untuk memastikan apakah pasien ini sakit karena memang pengaruh agen penyakit ataukah memang pengaruh lain. Tadi termasuk juga kebiasaan, adat, dan sebagainya itu juga berpengaruh. Kita sudah periksa pasiennya tapi tidak meminum obatnya ya sama kan. Artinya memang ada kebiasaan adatnya yang menyertakan bahwa pengobatannya harus menggunakan tokoh masyarakat misalnya. Nah, seperti ini juga ranah penyelesaian masalahnya akan berkembang. Saya lanjut. Terakhir, ini ya berbagai organ utama untuk deteksi kemungkinan potensial penyebab penyakit itu dari mana. Lanjut. Setelah ini ada kuliah lagi. Ya. Kalau di penularan secara langsung dan tidak langsung kemarin sudah terbahas ya di tugas analisisnya. Ibu mengharapkan sebagai mahasiswa kedokteran harus bisa menangkap informasi perjalanan penyakit ini menurut penyebab utama atau jalur penularannya itu dari mana saja. Kalau langsung itu apa? Kalau kecacingan itu seperti apa, mekanisme tidak langsungnya seperti apa? Oh iya, karena media utamanya adalah tanah. Jadi potensial resiko anak-anak yang berada di lingkungan yang mengandung cacing pita dan sebagainya itu terjadi karena tidak menggunakan alas kaki, misalnya seperti itu. Jadi harus benar-benar dipahami sesuai dengan penyakit yang akan dibahas seperti itu atau diselesaikan. Lanjut. Nah, ini manfaatnya. Jadi boleh ya di ranah penyelesaian masalah ini kita harus melihat kecenderungan apa, kondisinya seperti apa itu harus dipahami. Lanjut terakhir. Manfaat juga lanjut untuk dibaca dan terapi itu penting menurut Ibu. Kegunaannya juga penting. Lanjut. Ini ya data kalau misalnya berada di puskesmas dengan tingkat permasalahan yang kompleks. Cerita Ibu tadi bagian dari diagram ini. Jadi kalau dalam satu puskesmas kita harus membaca peta informasi masalah lewat tingginya kasus atau gangguan penyakit di wilayah tersebut. Jadi desa mana, dusun mana secara demografi harus dipahami. Ya, seperti itu ya, penentuan titik penyelesaian masalah sesuai dengan kecenderungan kasus yang tidak tertangani. Lanjut. Penyebab ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Lanjut. Ini juga ya, bisa dibaca lagi. Lanjut. Ini yang kita bahas kemarin secara titik simpul. Yang pertama, media utamanya apa, kasusnya apa itu harus dirunut lagi. Kenapa banyak tugas PH untuk menelusuri riwayat perjalanan awal sampai pasca ini, baik dari sumber, media, pengantar utama, sampai juga kontak langsung tidak langsung sebagai dasar penyelesaian kasus yang kita bahas. Lanjut. Nah, ini kasusnya tinggi nih di desa dengan jumlah penduduk harus disebutkan jumlahnya berapa. Kasus utamanya desa tersebut apakah tercatat atau tidak pada periode waktu tertentu. Misalnya 3 bulan terakhir ada kematian kah, itu ditelusuri atau dari hasil screening yang ada. Lanjut. Ya. Silakan lanjut. Nah,
Kalau dari fokus lingkungan, kasus-kasus yang fluktuasinya per bulan itu bisa terdata, tingkat yang paling tinggi di mana, kapan menderita, jumlah spesifik penyakit itu yang tercatat itu berapa, bisa menjadi dasar tindak lanjut program. Jadi misalnya kasusnya tadi DBD, potensi resikonya pada kelompok umur antara 12 sampai 15 tahun. Nah, lokasinya terbanyak di area Dusun X, Desa A, dan Kelurahan C misalnya itu ya. Jadi 3 bulan terakhir ada kematian dan terindikasi penderita berada di kebanyakan anak sekolah khususnya SMP misalnya seperti itu. Jadi ada kekhususan informasi untuk mendata apakah pengaruh fluktuasi kasus ini sudah sangat tinggi di 3 bulan terakhir. Lanjut. Iya. Sudah. Ini juga ya bisa diindikasikan berdasarkan wilayah. Lanjut. Interpretasinya. Harapan ibu di tiap kasus itu baik itu memiliki korelasi hubungan atau tidak, paling tidak ada data dasar utama. Jadi kalau dalam penelitian epidemiologi, unit analisis uji secara univariat, bivariat itu bisa dikolaborasikan sebagai bentuk interpretasi hasil data sementara. Univariat itu misalnya hanya mendata aspek distribusi frekuensi. Kalau bivariat itu lebih melihat ada keterkaitan entah itu hipotesisnya pengaruh, hubungan, korelasi, atau juga perbedaan, atau juga ini ya perbandingan, itu dilihat diinterpretasikan sesuai dengan unit analisisnya. Lanjut. Ini kalau sudah ditentukan desa, dusun, dan sebagainya, maka peluang utama seorang peneliti lapangan aspek epidemiologi adalah melakukan survei. Lanjut. Surveinya bisa dilihat ya, jadi model penelitian epidemiologinya mau cross-seksional, case control, cohort, dan sebagainya. Ini nanti di materi epidemiologi 2. Lanjut. Nah, survei ini kenapa penting? Karena melihat kecenderungan kasus itu seperti apa di masyarakat atau juga vektor pembawanya apa. Lanjut. Terakhir, di setiap hasil survei harus ada penyimpulan informasi, entah itu kategori usia, jumlah, letak, tren kasus, kemudian terdapat hubungan korelasi terkasus ini dengan lingkungan atau biotik lainnya. Lanjut. Nah, artinya apakah potensi ini karena vektornya tinggi di satu wilayah, maka tindak lanjut pemerintah untuk mengalokasi wilayah tersebut seperti apa, menekan jumlah larva nyamuk dengan perhitungan jentik nyamuk atau survei jentik nyamuk di wilayah, misalnya seperti itu. Jadi ada keberlanjutan dari data-data yang kita rangkumkan di wilayah tersebut. Lanjut, ayo. Kesimpulan lainnya, kalau dari aspek pelayanan kesehatan ya, dilihat ranahnya penyediaan obat, kemudian bagaimana sebaran pelayanan tersebut, dan ada estimasi jarak atau juga lokasi yang menjadi kenapa ini penting diberikan sebagai indikator. Lanjut. Banyak sekali informasinya. Adakah yang mau tanya? Silahkan. Monggo. Setelah ini ada kuliah lagi online. Ibu minta maaf. Allah Akbar. Iya, ini sudah lewat. Ya, monggo. Cukup yang kita SS dulu. Ayo, siapa yang hadir di on cam kan untuk jatahnya SS tiap orang harus ada. Ayo. Satu, dua, tiga. Ada yang mau tanya? Sembari ibu coba. 1, 2, 3.
baterainya habis. Ya, meninggal di baterai. Iya. Ya. Sudah cukup, masing-masing sudah punya ya. Oke. Ibu, monggo setelah ini mau WA Ibu, mau bimbingan via WA, mau tanya via WA, Ibu persilahkan. Karena haknya mahasiswa untuk bisa mencari informasi lebih, boleh, silahkan. Untuk hari ini Ibu sudah cukup ya. Setelah ini Ibu ada ujian juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu Airi, mohon maaf kekurangannya. Selamat belajar kembali. Besok FGD 2 dari ranah Ibu. Mudah-mudahan ada kelanjutan informasi di kursus yang sudah dibuat secara online. Diharapkan menambah keilmuan mahasiswa semua. Ikuti aja. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu Aira, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu izin ya.